Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggota Didi Irawan, NIM 1221055, Vicky Muhammad Widianto, NIM 1221073, dan Sega Soneta Yanix Effendi, NIM 1221044. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai ilmu ijaz Al-Quran. Saya akan menjelaskan tentang pengertian ijazul Quran. Secara etimologis, kata jaz berasal dari akar kata adjun, artinya tidak mampu atau kuasa. Kata jaz adalah jenis kata yang tidak memiliki muatan aktivitas atau pasif. Kemudian kata ini dapat berkembang menjadi kata kerja aktif supaya dengan wajan af'ala ajja yujizu, berarti melemahkan. Dengan demikian, Al-Quran sebagai mukjizat bermakna bahwa ijazul Al-Quran merupakan sesuatu yang mampu melemahkan tentang menciptakan karya yang serupa dengan ijaz sesungguhnya menetapkan kelemahan ketika mukjizat telah terbukti. Maka yang nampak kemudian adalah kemampuan atau mukjizat yang melemahkan. Oleh karena sebab itu, Al-Quran menampakkan kebenaran Muhammad SAW dalam pengakuannya sebagai Rasul yang memperlihatkan kelemahan manusia dalam menandingi mukjizatnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, pendapat ulama mengenai ijaz Al-Quran. Pengertian ijaz secara terminologi ilmu Al-Quran sebagaimana yang dikemukakan oleh beberapa ahli sebagai berikut. Pertama, menurut Mana Khalil Al-Qatan, ijaz adalah menampakkan kebenaran Nabi SAW dalam pengakuan orang lain sebagai Rasul utusan Allah SWT dengan menampakkan kelemahan orang-orang Arab untuk menandinginya atau menghadapi mukjizat yang abadi, yaitu Al-Quran dan kelemahan-kelemahan generasi sesudah mereka. Kedua, menurut Ali Al-Syabuni, ijaz ialah menetapkan kelemahan manusia, baik secara kelompok maupun secara bersama-sama untuk menandingi hal yang serupa dengannya. Maka mukjizat merupakan bukti nyata yang datangnya dari Allah SWT yang diberikan kepada hambanya. Mukjizat adalah perkara yang luar biasa yang disertai dengan tantangan yang tidak mungkin dapat ditandingi siapapun dan kapanpun. Kadar kemukjizatan Al-Quran. Kadar kemukjizatan Al-Quran adalah Al-Quran itu sendiri. Perhatikan ayat-ayat Al-Quran berikut. Pertama, Quran Surat At-Tur ayat 34. Maka cobalah mereka membuat yang semisal Al-Quran jika mereka orang-orang yang benar. Kedua, Quran Surat Hud ayat 13. Bahkan mereka mengatakan dia Muhammad telah membuat-buat Al-Quran itu. Katakanlah kalau demikian datanglah 10 surat semisal dengan Al-Quran yang dibuat-buat. Dan ajaklah siapa saja di antara kamu yang sanggup selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Ketiga, Quran Surat Al-Baqarah ayat 23. Dan jika kamu menggunakan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami, Muhammad, maka buatlah satu surat semisal dengannya dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang yang benar. Berdasarkan ayat di atas, kadar ijaz Al-Quran itu terletak pada zat atau benda Al-Quran itu sendiri. Nyata bahwa Al-Quran itu adalah benar dan yang menyampaikan adalah benar-benar utusan Allah. Al-Quran itu mampu melemahkan manusia dan mampu menunjukkan ke jalan yang benar. Islam tentu dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aspek-aspek kemukjizatan Al-Quran. 1. Segi kebahasaan. Kendatipun Al-Quran, hadis qudsi dan hadis nabawi sama-sama keluar dari mulut Nabi, tapi uslub atau susunan bahasanya sangat jauh berbeda. Al-Quran muncul dengan uslub yang begitu indah. Uslub bahasa Al-Quran jauh lebih tinggi kualitasnya bila dibandingkan dengan lainnya. 2. Segi ilmiah. Banyak sekali isyarat ilmiah yang ditemukan dalam Al-Quran. Misalnya, 1. Cahaya matahari bersumber dari dirinya dan cahaya bulan. 2. Aroma atau bau manusia berbeda-beda sebagaimana diisyaratkan firman Allah. 3. Adanya nurani atau super ego dan bawah sadar manusia sebagaimana diisyaratkan firman Allah. 3. Segi tasri.
Kemujizatan Al-Quran dalam aspek ini adalah bahwa Al-Quran datang membawa manhaj tasri yang sempurna, yang menjamin terpenuhnya segala kebutuhan manusia, baik secara individu maupun kelompok, menjadi mulia dan luhur di dunia dan di akhirat. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.